Bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Halo, assalamualaikum semuanya. Salam sehat dan damai untuk semuanya ya. Bagi semua agama yang berada di Indonesia dan teman-teman semua yang di luar ya. Di sini tuh berapa Allah dituntun aku. Seperti yang aku ceritakan tadi ya. Jadi untuk membuat serial tentang kebaikan ya, yang berhubungan dengan Palestina, damai, tentram, makmur. Aku tuh selalu berusaha itu ya, sebelum dunia ini kiamat, kita harus menikmati hidup yang benar-benar makmur terus pokoknya tentram, sejahtera lah ya. Jadi kasihan anak muda ke depan ya. Gitu di sini tuh aku mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah dan bersyukur ya, karena semua keinginan aku tercapai ya. Dan Allah menunjukkan kebenarannya ya, kebenaran. Terus di sini tuh apa makna, sampai aku juga bertanya tentang apa yang aku pikirkan selama ini yang dalam batin aku ya. Di sini apa makna menikah dan pernikahan. Menikah itu sesuatu hal yang halal, dilihat dari caranya ya. Kalau caranya baik dan benar berarti itu halal, tetapi kalau caranya tidak baik dan apalagi tidak benar ya menurut syariat agama, maka tidak halal ya. Jadi di situ bagaimana menyikapi sebuah pernikahan dan menikah gitu ya. Di sini tuh jika itu yang terbaik untuk mencegah perzinahan, itu maka lakukanlah pernikahan gitu ya. Tetap itu kan udah aturan sebenarnya kan. Dalam menikah itu ada menikah agama, ada yang menikah langsung ke tata negaraan gitu ya. Di sini tuh Allah itu Maha Adil dan bijaksana. Di sini tuh bagi para kalau kita mah ya para pasangan tuh, jadi takut terjerumus ke dalam perzinahan, maka lakukanlah pernikahan gitu. Ada sebuah pernikahan yang menyelamatkan dari kalau kan takut terjerumus dalam perzinahan ya. Allah itu selalu memberikan kemudahan ya. Lakukanlah pernikahan yang terbaik, yang ada urgen ya, ada yang pernikahan yang lazim, ada urgen, ada lazim. Yang lazim itu berarti yang seperti biasanya gitu. Di sini tuh ada kan daya tingkat kecintaan seseorang terhadap pasangannya itu berbeda-beda. Ada yang benar-benar cinta banget, ngebet cinta banget, aku sama kamu tuh ngebet banget sih gitu. Akhirnya berarti sesegera mungkin. Tapi di sini dasarnya, pondasinya apa? Harus karena Allah, lillah, terus tujuannya Allah ya. Aku teruskan kembali. Terus tauhid. Orang yang bertauhid akan masuk sampai ke hati aku. Tetapi orang yang tidak bertauhid ya, dia akan mental dan tidak akan pernah sampai ke hati aku ya. Dipaksa sebagaimanapun ya. Di sini tuh bukan berarti aku memandang teman-teman tidak bertauhid ya, kaum mukmin yang dekat dengan aku ya kan. Aku punya sahabat baik, punya yang mukmin ya, maksudnya yang mukmin kan. Banyak sahabat-sahabat aku juga, ada dari kalangan orang biasa, ada dari kalangan ulama tuh akhir zaman ini. Bukan berarti tidak tidak betul, nauzubillah ya. Malah guru-guru besar sahabat aku tuh yang lebih dari aku. Cuma di sini kan qadarullah, setiap wanita itu ada pasangannya masing-masing. Jadi di sini tuh ada kesamaan, mungkin ada satu kesamaan yang membuat mereka itu merasa saling menyayangi, saling mencintai kan. Di situ dalam arum ya, arum itu di situ kan yang menyatakan tentang pasangan hidup, bener gak? Ke guru besar ya, di situ arum. Di sini tuh ada sesuatu yang dipertanyakan terus, dan ada sesuatu yang tidak diketahui, dan Allah membukakan gitu. Kalau kita membukakan layar ini loh kamu gitu, ini loh kamu gitu. Intinya di sini tuh ya pada akhirnya kebenaran itu akan terlihat gitu, akan tampak gitu. Di sini menyangkut tentang sebuah pernikahan. Makanya di sini ya aku akan membewarakan ya, jangan pernah kita menyukai kepada para wanita gitu dengan melakukan dengan cara hal-hal yang bersifat klinik, magical ya, karena itu tidak kekal, tidak langgeng ya.
kalaupun hanya cinta itu misalkan kok aku mendadak cinta ya, hanya 3 bulan, selebihnya itu tidak ada rasa apapun, dan kasihan gitu bagi anak keturunannya ke depan gitu. Itulah dan itu menimbulkan ketidakadilan pada orang yang jodoh yang sebenarnya, kepada orang yang sekelilingnya juga, karena itu otomatis kayak reaksi sosial juga kurang gitu ya di situ. Di sini tuh aku menghimbau ya akhir zaman ini memang mungkin ya semuanya itu akan berbalik lagi ke kodarnya masing-masing gitu. Yang kan banyak ada yang bercerai tetapi menemukan pasangannya itu. Akhir zaman ini Allah mempersilahkan untuk kalau kita inilah dapatkanlah pasangan hidup sesuai dengan pasangannya masing-masing. Itu ya yang lihat aku nyimak itu. Tapi jangan dihubungkan dengan adanya kekuatan dajjal, tentara dajjal atau gitu, jangan ya. Nauzubillah ya, jangan ya. Aku mah tidak berkepikiran seperti itu karena aku mah bukan bagian dari mereka ya, bukan ya. Jadi aku mah punya misi khusus yang Allah titipkan pada aku, agar aku selalu menggemakan Palestina gitu ya. Terus di sini itu kan suami adalah pelindung aku gitu. Jadi di sini tuh bukan hanya Palestina aja, rahmatan lil alamin. Aku itu menyayangi semuanya. Makanya kan aku membuat hijab-hijab itu berkreasi. Di situ membantu kayak aku kan kayak berdarah kental itu ya India. Terus aku menyukai culture tentang India tuh. Makanya aku membuat hijab-hijab yang dari bahan kain sari ya, yang tipis-tipis itu. Kalau kita kreasi seni itu menjadi baik ya, jadi bagus, malah laris ya. Di sini tuh laris yang diundak itu ya. Jadi di sini itu membantu dari negara India gitu. Misalnya sekarang ini periodenya saling membantu, saling menyayangi, saling mengasihi ya. Sebelum ada waktu periodenya kiamat ya. Jadi kita harus saling bantu, saling menyayangi, saling benar-benar menikmati hidup ini ya. Karena periode kiamat itu kalau dilihat dari tanda-tandanya itu sudah ada lah ya, ada gempa, banjir bandang, terus puting beliung. Nah, sebelum periode untuk yang lebih besar lagi, coba kita menikmati hidup ini gitulah ya, dengan negara lain gitu, berbagi kasih sayang gitu. Di sini tuh kan periodenya resesi ya, resesi global, seperti itu, resesi global karena ada perang, karena ada wabah. Jadi di situ kita harus saling bahu membahu lah. Seperti contohnya corona kemarin kan, itu hikmah namanya. Dengan adanya wabah corona kemarin, kita berpikir, waduh ada wabah corona, rugi deh kita. Ternyata di sini persatuannya erat. Mohon maaf, yang aku kaji itu dari ada wabah corona, setiap negara saling nanyain gimana di sana, gimana di sini, terus obat, vaksin gitu. Itu hikmah namanya. Dari hikmah ada wabah corona itu benar-benar luar biasa gitu. Sampai aku juga yang misalkan jarang nelpon misalkan sama saudara di Tasik sama yang lainnya gitu. Jadi kayak saling mengkhawatirkan. Itu dari wabah corona itu luar biasa. Hikmah yang didapatkan oleh kita itu sebenarnya luar biasa gitu. Jadi erat. Jadi hubungan itu makin erat. Tetapi setelah periode wabah corona terlewati, kenapa malah renggang dan malah yang terjadi itu ambisi. Padahal jadi melupakan apa yang kejadian kemarin itu. Kenapa ya kalian tidak ingat ketika wabah corona itu kan kita saling membutuhkan gitu, saling membantu. Tetapi ketika periode setelah wabah corona itu malah semuanya ingin berambisi seperti berebut rezeki gitu. Padahal rezekinya sudah Allah tentunya atur semuanya sesuai dengan porsinya. Di sini tuh porsi aku ya ada kadarnya gitu ya. Dan aku juga selalu ingin memajukan negeriku tuh, harus maju, harus benar-benar, apalagi generasi muda ya. Berarti di sini harus ditata dari bawah ya, dari bawah dulu, dari bawah gitu. Di sini tuh karena aku dititipkan oleh guru-guru besar yang sudah wafat ya. Terus di sini tuh ada periodenya kita itu sedang berperang, aura negatif dan positif, dan aku harus berjuang gitu. Di sini tuh kan banyaknya kenakalan remaja, anak-anak muda kemarin tuh ya. Alhamdulillah sekarang udah netral ya, alhamdulillah ya. Jadi banyak yang kayak bertengkar, ada yang aku tuh yang dari masalah HP, yang aku benar-benar dapatkan ya dari masalah HP. Terus
anak-anak pada pola pikirnya itu terpengaruh dengan itu ya, kayak pacaran, kayak apa ya, dipengaruhi pola pikir. Terus banyak anak juga yang tadinya tidak berniat kayak mencuri ya jadi mencuri. Terus ada itu sebenarnya mempengaruhi pola pikir, seperti kalau ada iblis setan mah dari angin ya. Angin itu mempengaruhi pola pikir anak, setiap anak-anak muda gitu. Jadi begitu, jadinya ya repot dah ya. Dan ini berpengaruh ke semuanya, ke semua cucu kakek nenek ya, tidak terkecuali semuanya. Jadi imbasnya itu ke semuanya dari pengaruh itu gitu ya. Jadi yang muslim dan non muslim juga terpengaruh gitu di Indonesia, maksudnya itu yang Kristen, yang Islam juga bisa, kalau kurang-kurangnya bisa mengatasi itu, bisa saling gaduh gitulah ya di situ. Dan aku yang bertugas, aku tuh kan menyayangi yang Nasrani, kaum Nasrani itu disayang banget sama aku tuh ya. Anak-anak Nasrani itu tempat kumpul di rumahku ya, di rumahku. Terus di mana ya, terus apa ya istilahnya, di sekolah juga sama gitu ya. Jadi malah suka sharing aku sama yang anak Nasrani, salah satu yang maka suka gini, gimana ibu kalau misalkan ada anak Nasri yang hubungan dengan yang muslim, kata aku tanggapilah dengan bijak gitulah. Mereka kan masa-masa puber, jadi jangan terlalu banyak kayak gimana tuh berpikiran yang terlalu jauh lah ya, kita jalani dan arahkan ke dalam kebaikan, dan selalu jaga pantau gitu, dimana kamu kerja kelompok sama siapa gitu. Jadi di situ nah, aku teruskan kembali ya. Jadi doaku untuk negeriku tercinta ya, karena sudah ada generasi muda. Aku tidak memikirkan anakku saja, tetapi semuanya, anaknya Pak Gibran tuh, aku tuh idola sama itu Jan Etes tuh, cucunya Pak Jokowi itu idola aku loh, Jan Etes. Terus Pak Prabowo juga, semuanya ya, cucu generasi semuanya lah. Terus Pak AHY ya, Pak AHY, aku tidak bilang Pak Menteri ya, tapi Pak AHY ya. Terus karena aku juga mengidolakan sosok presiden Pak SBY ya, Pak SBY. Terus selain Pak Harto ya, Pak Harto. Terus Pak B.J. Habibie ya. Kalau dari luar negeri aku juga punya idola, Presiden George Bush, Barack Obama, itu idola aku tuh, yang aku tahu dari dulu ya, waktu aku gadis ya. Terus